Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seringkali kita merasa terbebani oleh dosa-dosa kita dan berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dosa dan pahala yang kita dapat akan menjadi amalan kita ketika hari pembalasan tiba. Amalan kita nanti akan ditimbang, baik itu amalan dosa dan pahala yang sudah kita dapat. Jika amalan buruk kita lebih berat, maka kita akan masuk neraka. Sedangkan jika amalan pahala kita yang lebih berat, maka kita akan masuk surga. Kita harus selalu ingat kepada Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah selalu memberi kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Jika kita merasakan penyesalan yang tulus, berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan buruk, merasakan perbuahan dalam hidup kita, akan merasakan kelegaan dalam hati, maka itu tanda bahwa Allah sedang menghapus dosa kita dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Berikut 5 tanda jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghapus dosa-dosa kita. 1. Kelelahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, ujian senantiasa menimpa orang mukmin pada diri, anak, dan hartanya, hingga ia bertemu Allah dengan tidak membawa satu kesalahan pun atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Rasa kelelahan ini merupakan tanda Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Saat dosa-dosa kita dihapus, maka beban dosa yang kita pikul telah diangkat. Kita akan merasa lebih ringan dan lebih lega, tetapi pada saat yang bersamaan proses penyucian jiwa kita dapat menimbulkan rasa lelah, dan proses ini mungkin melibatkan refleksi yang dalam, penyesalan dan usaha untuk memperbaiki diri. Mungkin kita menghadapi tantangan dan perjuangan yang menimbulkan rasa lelah, tetapi itulah perjalanan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sakit. Diterangkan oleh Rasulullah, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sakit merupakan bagian dari hidup yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Saat kita sakit, mungkin kita merasa lelah, tidak nyaman, bahkan mungkin terbatas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun jangan melupakan bahwa dalam setiap kesulitan itu terkandung hikmah dan rahmat dari Allah. Di saat kita sakit mampu bersabar dan tidak mengeluh atas ujian tersebut, maka Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. 3. Kekhawatiran dan rasa bersalah atas perbuatan buruk yang dilakukan di masa lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 122. Tanda Allah sedang menghapus dosa kita salah satunya adalah perasaan kekhawatiran yang berkurang. 4. Gangguan dan musibah. Ketika kita merasa terganggu atau kita mengalami musibah, itu sebenarnya merupakan tanda bahwa Allah sedang menghapus dosa kita. Gangguan dan musibah adalah bagian dari ujian hidup yang Allah berikan pada hambanya. Gangguan dan musibah seringkali membuat kita sadar akan keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia. Saat kita dihadapkan dalam situasi yang sulit, kita mungkin merasa lemah dan tidak berdaya. Namun jangan kita lupakan bahwa dalam kesulitan tersebut terkandung hikmah dan pembelajaran yang sangat berharga. 5. Kesedihan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita merasa sedih, itu menunjukkan bahwa kita merasa penyesalan yang penderitaan dalam hati kita. Kesedihan adalah respon alami ketika kita menyadari akan kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi ketika kita mengalami hal-hal tadi, harusnya kita bersyukur
karena dosa kita sedang dihapus dan kita harus terus berusaha untuk memperbaiki diri. Sahabat yang beriman, itulah 5 tanda jika Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ternyata kuda perang milik malaikat Jibril juga memiliki nama. Tidak hanya itu, kuda perang tersebut ternyata juga ikut beraksi dalam perang Badar yang dilakukan oleh Rasulullah. Di berbagai kisah diceritakan jika malaikat Jibril menunggangi seekor kuda di berbagai peristiwa penting, termasuk hal yang ketika perang Badar. Pemberian nama pada hewan peliharaan memang bukan lagi perkara baru. Tidak hanya pada manusia, ternyata hal tersebut juga berlaku untuk malaikat Jibril. Kuda tersebut diberi nama Haizum, serta pernah disaksikan oleh sejumlah orang yang ikut terlibat dalam peperangan tersebut, termasuk sejumlah kaum dan malaikat lainnya. Haizum adalah kuda malaikat Jibril alaihissalam. Kuda putih ini sanggup mengeluarkan api, memiliki sayap seperti Pegasus dan dapat terbang dengan cepat dari satu bidang kosmik ke yang lain dalam sedetik. Haizum merupakan hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Jibril. Keberadaan Haizum sendiri kerap diungkap Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang. Ini adalah Jibril yang sedang memegangi kendali tunggangannya di atas gulungan-gulungan debu." Dalam perang Badar, dikisahkan Haizum turun untuk membantu pasukan muslimin. Kala itu umat muslim hanya berjumlah 300 orang, sementara lawannya yakni kaum kafir berjumlah 1000 orang. Rasulullah pun berdoa hingga bercucuran air mata untuk meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menurunkan rombongan tentara berpakaian serba hijau. Mereka adalah para malaikat. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Sementara itu, Abdullah bin Abbas menceritakan, tatkala seseorang dari kaum muslimin dengan semangat mengejar seseorang dari kaum musyrikin yang berada di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar pukulan cemati di atasnya dan suara penunggang kuda yang berteriak, "Majulah wahai Haizum." Seketika dia melihat ke arah orang musyrik yang berada di hadapannya tadi dan didapatinya tersungkur dalam posisi terlentang. Lalu dia melihatnya sedang keadaan hidungnya telah ditindik dan wajahnya telah terbelah seperti kena pukulan cemati dan seluruhnya menghijau. Karenanya, seorang dari Ansor tadi datang kepada Rasul untuk menceritakan tentang hal itu. Maka beliau pun berkata, "Benar yang kau katakan, itu adalah sebagian dari bala bantuan dari langit ketiga." Abu Daud Al-Mazini pun berkata, "Sesungguhnya aku mengikuti seorang laki-laki dari kaum musyrikin untuk memenggalnya. Namun tiba-tiba kepalanya sudah terlebih dahulu jatuh ke tanah sebelum pedangku menebasnya. Maka sadarlah aku bahwa ada orang lain yang telah membunuhnya. Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan oleh seorang laki-laki tinggi yang berwajah tampan dengan menunggang seekor kuda yang gagah. Dan aku tidak pernah melihat dia di tengah-tengah mereka ini," ujar tawanan bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib atau Al-Abbas. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.